5 Cermin Kehidupan. Suatu hari di taman hutan yang indah, para beku berkumpul mengelilingi Sang Buddha setelah selesai mendengarkan khotbah Dhamma. Seorang beku muda bertanya dengan penuh hormat, "Guru, bagaimana sesungguhnya perbedaan kehidupan di 5 alam itu? Dapatkah kami memahaminya melalui perumpamaan duniawi?" Sang Buddha tersenyum lembut, lalu berkata, "Perhatikanlah, para beku, sebagaimana cermin yang memantulkan rupa, demikian pula 5 alam memantulkan akibat dari perbuatan. Dengarkanlah perumpamaan ini. 1. Alam manusia, jalan tengah di padang pasir. Ada seorang pengembara yang menempuh padang pasir yang luas. Di tengah jalan, ia menemukan sumber air jernih dan sebatang pohon rindang. Ia haus, lapar, dan lelah. Namun ia sadar, ini bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah. Maka ia bersyukur, istirahat, dan berjalan kembali. Begitulah alam manusia, penuh tantangan dan ketidakpastian. Tapi disinilah kesempatan paling besar untuk melihat Dhamma, untuk memahami penderitaan dan menempuh jalan tengah. Karena di alam ini, kebahagiaan dan penderitaan seimbang, maka kesadaran bisa tumbuh. 2. Alam binatang, lembu yang terikat. Seekor lembu diikat pada tonggak. Setiap hari ia berputar di tempat yang sama untuk memutar penggilingan. Ia tidak mengerti bahwa ia terikat, hanya tahu harus makan dan tidur. Ia hidup dengan naluri, tanpa pengetahuan atau kebebasan. Demikianlah makhluk di alam binatang, hidup dalam ketidaktahuan, avijja, dikuasai oleh ketakutan, kelaparan, dan naluri bertahan hidup. Mereka tidak memiliki kesempatan memahami Dhamma, dan hidup hanya untuk memuaskan kebutuhan jasmani. 3. Alam neraka, orang yang membakar dirinya sendiri. Bayangkan seorang pria yang marah, lalu membakar rumahnya sendiri dalam kemarahan. Ia menangis karena panas dan penderitaan, tapi ia sendiri yang menyalakan api itu. Demikianlah makhluk di neraka. Mereka dibakar oleh api kebencian, kemarahan, dan kebohongan. Alam ini penuh penderitaan, hasil dari keburukan batin yang tiada ditahan. Tidak ada kelegaan, hanya jeritan dari buah karma buruk. 4. Alam dewa, taman bunga yang tak pernah layu. Ada taman indah di puncak gunung. Bunga-bunganya harum, tidak pernah layu. Musik merdu terdengar dari angin. Para penghuni taman ini hidup dengan sukacita dan cahaya, namun mereka lupa bahwa malam akan tiba. Alam dewa dipenuhi kenikmatan halus hasil kebajikan masa lampau. Tapi kebahagiaan ini bukan kekal. Ketika karma baik habis, mereka jatuh kembali ke alam bawah. Dewa pun harus mengerti Dhamma agar tak lengah oleh kenikmatan. 5. Alam surgawi, Brahma, cahaya yang sunyi. Bayangkan ruang hening tanpa batas. Di sana ada makhluk bercahaya yang tenang, tanpa nafsu, tanpa kebencian, hanya ketenangan murni. Namun mereka menganggap itu kekal dan tak tergoyahkan. Alam Brahma lebih tinggi dari dewa, penuh kedamaian hasil dari meditasi mendalam. Tapi masih ada keakuan halus. Tanpa pemahaman sejati, bahkan kedamaian ini masih terikat samsara. Penutup Sang Buddha. Para beku, kelima alam ini muncul dari benih perbuatan. Seperti benih yang ditanam di ladang, demikian pula karma menumbuhkan kelahiran. Alam manusia adalah ladang terbaik untuk menanam benih pembebasan. Karena itu, jangan sia-siakan kelahiran ini. Gunakan waktu sebagai manusia untuk merenung, bermeditasi, dan berjalan menuju akhir penderitaan. Para beku terdiam, mata mereka menunduk dalam perenungan. Mereka mengerti bahwa walau dunia ini luas dan kehidupan tak terhitung, hanya di alam manusia inilah mereka bisa memilih jalan keluar dari samsara.